maksudnya? Oh, pengalaman di Tanah Suci. Oke, karena pengalaman di Tanah Suci, alhamdulillah di sana saya mendapatkan kebaikan-kebaikan banyak banget. Kalau dulu Adli Virus katanya di sana dikasih parfum sama orang, saya banyak banget yang ngasih parfum. Itu koper isinya parfum banyak banget. Nggak ada yang beli, dikasih. Iya, sama orang nggak kenal atau dikenalkan orang, atau misalnya lihat saya lagi jalan, dia panggil saya, kamu orang mana? Saya bilang saya orang Indonesia. Enggak, kamu bukan orang Indonesia kamu, katanya. Nggak mungkin kamu orang Indonesia, dia bilang. Ini orang Indonesia, ini orang Indonesia, kata dia gitu. Orang sana kan jago-jago tuh bahasa Indonesianya kan. Enggak, iya benar, saya orang Indonesia gitu. Nggak percaya dia, akhirnya saya bilang, kakek saya dari sini, dari Mekah, ini fotonya, saya bilang kakek saya gitu. Ya udah, akhirnya baru makin sayang dia sama saya. Orang-orang Mekah itu, ya kan, kalau dibandingkan dengan Madinah, orang Madinah jauh lebih lembut ya. Tapi orang Mekah juga baik-baik, lembut-lembut gitu. Apalagi ketika tahu saya turunan sana, aduh Masya Allah. Orang Pakistan baik-baik juga, orang Bangladesh baik, orang Irak aku ketemu, ya semua orang baik di sana. Saya sama sekali tidak melihat keburukan di sana. Baik. Nah, kayak gini-gini nih suara klakson apa biasanya, waduh kayaknya kalau balik ke Jakarta tuh emosi cepat naik gitu kan. Nah, ya, tapi kalau di sana tuh syahdu, adem suasananya tuh. Ya, nggak tahu karena musim dingin atau memang Allah bikin suasananya kayak gitu ya. Dan orang kita juga, Masya Allah, orang Indonesia tuh di sana persaudaraannya kuat banget ya. Kita satu travel aja, semua tuh saling ngebantuin. Cuman ini karena saya udah, yang lain kan bawa istri, bawa keluarga, saya berangkat sendiri kan. Jadi saya buru-buru keluar, nggak nungguin lagi yang lain gitu. Dan kasihan udah nungguin lama kayaknya. Kalau nunggu, Kenapa memutuskan berangkat sendiri kali ini, Kak Boy? Kenapa karirnya? karena dia udah pernah. Ya, Terus dan dia biar fokus juga. ya biar tahu perjalanan dulu pertama. gimana sih gitu. Karena kemarin temen juga ada yang udah pernah ikut travel, ngajakin mandiri gitu kan. Nggak, ikut travel aja, ini aja gitu sampai bongkar travel ini, travel itu, travel ini gitu. Nah, tadi kan setelah udah pernah umroh, dapat banyak temen di sana, udah tahu rukun umrohnya, udah tahu harus gimana. Kayaknya memang jauh lebih murah mandiri deh. Bisa bawa sekeluarga besar gitu kan. Bisa Kak. bawa sekeluarga besar, maksudnya Nggak kan, boleh ngomong gitu. maksudnya kan anak kita Nggak boleh 5, nggak ada juga yang mau endorse kita gitu kan dengan anak 5-nya. Saya suami istri aja cuman meeting doang sama yang punya travel kan. Nggak ada juga yang mau endorse, tapi alhamdulillah Allah sampaikan juga ke sana. Artinya walaupun berangkat mandiri, Kak Boy udah paham gitu ya masa-masa step-stepnya semua. Alhamdulillah, insya Allah lah gitu. Nah, sama teman-teman juga nanti yang udah pernah berangkat juga, itu udah bolak-balik. Terus ada yang ngebantu nanti ngurusin juga gitu, kayak teman-teman ngebantu. Karirnya 19 dipilih secara Kalau rodoh, kita bicara rodoh berarti di Masjid Nabawi ya. Rodoh berarti kan taman surga yang terletak antara mimbarnya Rasulullah sama makam. Makam itu berarti kan kamar atau rumahnya dulu mungkin ya. Nah, jadi dari rumah, dari kamar Rasulullah jalan ke mimbar. Nah, itulah rodoh gitu. Kemarin sempat ditutup karena renovasi. Berarti yang ke sana, yang dapat hari pas ditutup, pas direnovasi, mereka nggak dapat rodoh. Saya begitu nyampe rombongan itu langsung ke rodoh jam 3 pagi di Madinah. Jadi dari Jakarta subuh ya sayang ya. Jam 6 udah nyampe bandara, terus sampai sana jam 3 subuhnya sana, bukan jam 3 subuhnya Jakarta, ke rodoh. Bayangkan berapa, 24 jam kayaknya aku nggak tidur gitu kan. Aku lewat. Terus habis itu, nggak mungkin lah. Sangka baik sama Allah, nggak mungkin saya nggak nyampe masuk roda. Akhirnya gimana caranya? Oh, ada pakai nusuk-nusuk itu aplikasi kan. Enggak, sama Mutefnya alhamdulillah Ustadz Fikri itu dari Bulukumba diusahain sama dia, entah dari mana dia dapat tasreh. Nah, terus dikasih tahu caranya buat lama-lama supaya bisa lama-lama di situ, karena di situ kan nggak bisa lama-lama.
Gitu, dikasih tahulah caranya. Nah di situ saya sholat terus, sebelah kiri saya ada sosok yang tampan juga. Saya tampan ya, alhamdulillah. Ada sosok yang ganteng juga, tinggi gitu. Ternyata dia orang Irak. Saya dikasih tisu sama dia, terus saya dikasih air sama dia, saya dipeluk juga sama dia, terus kita juga bergandengan jalan keluar. Itu tuh band of brother-nya berasa banget, dan tinggal kita berdua di situ. Yang lain itu yalah yalah haji yalah gitu kan. Itu udah tinggal kita berdua di situ, masya Allah. Cuman kita berdua karena kita sholat terus gitu kan. Gitu. Yang lain udah disuruh keluar, tinggal kita berdua lah gitu di Rodoh gitu, masya Allah. Kamu juga menyempatkan diri ke makam Kiai Maimun Zubair. Betul, alhamdulillah. Kenapa sih kamu menyempatkan waktu bersama? Saya cinta semua ulama. Ulama is ulama. Ulama adalah ulama, siapapun beliau. Benar katanya Gus Miftah, lebih baik saya salah mencinta daripada salah membenci. Jadi kebencian itu nggak bagus. Apalagi sampai-sampai misalnya kita ngebenci ternyata orang itu ulama, wali Allah, ternyata orang itu zuriat Nabi, nauzubillah min zalik. Jangan. Malah nanti kita terhalang dari hidayah ataupun kita dapat hal-hal keburukan. Ya. Kalau Kiai Maimun Zubair rahmatullahi rahimakumullah, saya memang ngefans sama beliau. Kita berdua. Iya, kita berdua karena kan Almarhum Abah juga. iya, almarhum bapaknya juga Haji Muhammad Taufik Mukri rahimakumullah juga kita ngefans sama Kiai Maimun Zubair. Masya Allah, itu beliau itu orang yang alim dan apa ya, hikmah ya sayang ya. Iya, jadi ilmunya tuh hikmah gitu. Kalau Kiai Maimun Zubair, dan kebetulan dari situ juga ditunjukin juga sama teman saya Bari, mutawif di sana. Ada makamnya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki juga. Jadi habis dari Hababah Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha dan yang lainnya ya kan, keluarga-keluarganya, kita turun sedikit ke bawah ke makam Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimakumullah, dan terus ke bawah lagi Kiai Maimun Zubair. Sudah itu aja kalau di makam Ma'lah khususannya gitu. Tapi ya kalau anunya kan semuanya sebenarnya, doanya semuanya, tapi khususannya 3. Jadi saya kan ngabisin waktu 5 hari dulu di Madinah, terus ke Mekah ya. Malam-malam itu di waktu yang sama kita langsung tawaf. Kita langsung umroh ya kan, habis ambil mikot, kita langsung tawaf, kita langsung sa'i waktu itu. Begitu masuk Masjidil Haram, bem. Saya yang tadinya flu-nya hilang, kaki yang sakitnya hilang. Itu khusyuk banget. Umroh yang pertama itu Masya Allah tidak tergantikan seperti itikaf keluar 3 hari yang pertama ini. Sama ini juga. Dan pas pulang saya tuh kayak nggak mau berpisah sama tempat ini. Susah banget tuh saya sampai berlinang air mata, nggak mau berpisah sama Baitullah itu. Sampai yang lain udah selesai tawaf wada, saya pun nggak mau pulang. Nah kembali lagi yang ke tadi, di tengah-tengah kaki yang sakit, di tengah-tengah lagi sakit flu, udah bersin-bersin, udah parah gini sampai takut nularin orang di dalam bus. Begitu masuk Masjidil Haram, itu hilang. Flu-nya hilang, rasa sakit kakinya hilang, ya kan? Terus kita sa'i, habis itu tahalul, cekrak. Begitu keluar dari lampu hijau Masjidil Haram, kita ke Misfalah tuh di bawah ya kan. Kalau bintang 5 kan di atas semua, kita di bawah. Itu rasa sakit kakinya balik lagi. Tapi alhamdulillahnya flu-nya hilang. Tapi kaki pegel-pegel itu balik lagi. Sakit banget kaki itu. Ada, saya juga kan bawa sepatu aja. Samsul tuh ninggalin sendal saya di bandara tuh nggak dibungkusin ke dalam tas. Katanya suruh tinggal sih, Nah. aku belain kamu Sul. Jadi suatu hari itu saya ketinggalan sepatu saya di Masjid Nabawi. Udah dibungkus plastik kan. Saya pulang karena harus keluarnya jauh, muter dekat pintu mau masuk Rodoh, keluar gitu. Saya pulang ke hotel karena mau makan, kan jam makan. Ibu-ibu ngasih saya sendal, tapi sendalnya kesempitan jadi malah jadi sakit. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih buat Ustadz Bari di sana, Ustadz Fikri di sana, Bos Hamid,
Bos Mustafa, Mario Wijaya, Reski Aditya, Kamelia Putri, Masya Allah. Luar biasa, dan juga buat sahabat saya, Abu Mazin, dan juga teman-teman orang-orang Pakistan di sana yang saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu. Thank you banget untuk ramah tamahnya dan seluruh orang baik di sana, Masya Allah. Orang baik semua di sana, dan iya, dan kayak orang-orang Arab tuh kayak sayang sama saya. Sampai askar-askar yang jagain itu, yang tapi bukan yang pakai seragam ya, yang pakai pakai eagle, itu nanya, kamu orang mana tadi gitu, yang bahasa Inggris. Saya orang Indonesia, nggak percaya dia orang Indonesia. Tapi memang setiap Begitu kita- saya bilang, saya apa kakek-kakeknya orang sini, saya bilang gitu kan, wah itu sayang deh sama saya langsung. Tapi memang kalau kita udah ngerasain pergi ke sana, pasti pengen balik lagi, dan itu pasti. Saya pengen meninggal Pengen di sana. ngomongnya udah. Iya emang. Iya, tapi nggak gitu juga, sekeluarga kita rame-rame ke Iya, sana gitu ya. Pengen punya rumah di sana ya. Iya, amin. Ya Rasulullah, ketika kami dekat dengan engkau, iman kami naik ya Rasulullah, cincin. Tapi ketika jauh daripada engkau, iman kami turun ya Rasulullah. Begitulah rasanya ketika kita umroh. Ketika kita itikaf, iman kita naik. Itikaf kayak tablik gitu kan. Nah ketika umroh juga. Nah hal-hal yang kita takutkan adalah ketika kita balik umroh, kita jauh dari Baitullah, kita jauh dari Rasulullah, dari Allah, dari Raudah segala macam, dari syariat, dari keberkahan itu, maka kita takut akan kembali atau menurun tingkat iman kita. Nauzubillah min Nauzubillah min dzalik. dzalik. Artinya tingkat ibadahnya orang di sana tuh kan kayak sakit nggak terasa, capek nggak terasa. Tapi kita nih kayak sholat entar-entaran aja, masih sibuk ngopi di mana gitu kan. Sholat nanti aja, kita masih meeting gitu kan. Sholat jauh, nanti aja ke masjid gitu. Udahlah mendingan sholat di rumah aja gitu. Tapi kalau di sana biar jaraknya 6 kilo, naik ke atas gunung, terus kita bulak-balik 5 waktu gitu. Masya Allah. Itu kayak kita punya kekuatan apa dari Allah ya gitu ya. Di Indonesia mudah-mudahan begitu Ya, juga. mudah-mudahan di Jadi Indonesia gitu tanya juga, kan saya gitu. tadi harapannya apa? Semoga sampai Indonesia juga akan seperti itu gitu. Kemudian kita bisa sekeluarga besar bisa balik lagi ke sana rame-rame gitu kan. Memang saya udah lama berangkatnya gitu, dan dia yang berangkat baru kan. Ternyata di sana banyak sekali perubahan gitu, dan dia cerita bahwa ini begini bangunannya udah beda-beda juga. Oh iya gitu. Jadi ya pengen lagi sih balik ke sana ya sayang ya. Semoga secepatnya, doain ya.